Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan praktikum kimia dasar 2 dengan objek yaitu identifikasi anion. Kalau sebelumnya kita telah melakukan identifikasi kation, pada kali ini kita akan melakukan identifikasi anion. Anion itu sendiri merupakan gugus atom yang bermuatan negatif, hampir sama dengan kation. Anion itu sendiri juga memiliki klasifikasi, namun belum ada klasifikasi anion yang benar-benar memuaskan karena pada klasifikasi yang diusulkan, beberapa anion bisa dimasukkan ke lebih dari satu golongan. Alat yang kita gunakan pada percobaan ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu tabung reaksi beserta rak dan pipet tetes. Adapun anion yang akan kita gunakan pada percobaan ini ialah anion karbonat, nitrit, tiosianat, sulfat, dan oksalat yang diperoleh dalam bentuk garamnya seperti natrium karbonat untuk anion karbonat, natrium sulfat untuk anion sulfat, dan lain sebagainya. Sedangkan reagensia yang kita gunakan ialah asam klorida encer, barium klorida, perak nitrat, kalium iodida, kalium permanganat, kalium klorida, dan beberapa reagensia lainnya. Adapun prosedur percobaan yang akan kita lakukan ialah sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan identifikasi terhadap anion karbonat dengan menggunakan larutan natrium karbonat. Dimasukkan larutan natrium karbonat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan barium klorida. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan perak nitrat. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi terakhir, ditambahkan beberapa tetes larutan asam klorida encer. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Identifikasi terhadap anion kedua yaitu anion tiosianat dengan menggunakan larutan kalium tiosianat. Dimasukkan larutan kalium tiosianat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan asam sulfat encer. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan perak nitrat. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan besi 3 klorida. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi terakhir, ditambahkan beberapa tetes larutan kupri sulfat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Selanjutnya, anion ketiga yang akan kita identifikasi yaitu anion oksalat dengan menggunakan larutan natrium oksalat. Dimasukkan larutan natrium oksalat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan perak nitrat. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalsium klorida. Amati perubahan yang terjadi.
Dan pada tabung reaksi terakhir, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium permanganat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Anion keempat yang akan kita identifikasi yaitu anion sulfat dengan menggunakan larutan natrium sulfat. Dimasukkan larutan natrium sulfat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan perak nitrat. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan barium klorida. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi ketiga, ditambahkan beberapa tetes larutan timbal asetat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur. Anion terakhir yang akan diidentifikasi yaitu anion nitrat dengan menggunakan larutan kalium nitrat. Dimasukkan larutan kalium nitrat ke dalam beberapa tabung reaksi, masing-masingnya yaitu 0,5 mili. Pada tabung reaksi pertama, ditambahkan beberapa tetes larutan perak nitrat. Amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium iodida. Amati perubahan yang terjadi. Dan pada tabung reaksi terakhir, ditambahkan beberapa tetes larutan kalium permanganat. Amati perubahan yang terjadi. Catat semua perubahan yang terjadi dan bandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur.